Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Para salikin, mari kita lanjutkan ngaji kitab Tajul Arus. Semoga kita mendapatkan ibrah dari kitab ini dan bisa menjadikan pegangan hidup. Karena itu kita harus bersyukur bisa bersilaturahim melalui majelis taklim silatul ilmi biqouli alhamdulillahirabbil alamin, dan bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wa qallal muallif fi hadzal kitab wa nallahu bihima bi ulumiha fit darain. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal murid la tarhal min kauni illa kaunin fatakunu kal himari fir raha yasiru walladzi irtihala ilaihi walladzi irtahala minhu walakin irhal min aqwani ilal muqawwin wa inna ila rabbikal muntaha. Wahai para jamaah semuanya, disebutkan di sini ayyuhal murid la tarhala min kaunin ila kaunin, janganlah anda itu bergerak berangkat min kaunin ila kaunin, dari satu tempat ke tempat. Pengertiannya tiga. Tempat dalam arti sebenarnya jangan dari depan ke belakang, belakang ke depan. Atau min kaunin ila kaunin pengertiannya dari bergantung makhluk satu ke makhluk yang lain. Atau min kaunin ila kaunin ini pengertian dari urusan dunia satu dengan urusan dunia yang lain. Ya, para itu ya, para salikin ya. Fatakunu kal himari fil roha. Kalau anda, kita semua itu dari urusan dunia, meligi dunia, wedine karo menungso tok, takutnya sama atasan saja, tidak takut pada Allah, urusannya adalah urusan pekerjaan saja, fatakunu, orang seperti ini kal himarun, seperti himar firrohi, dalam sebuah penggilingan. Ini teman-teman, bapak saya dulu ya, kalau saya di Tulungagung masih kecil itu ya giling tebu nggak gula, saya masih nyimplung ya, enak banget itu ya. Singkong dimasukkan di dalam gula itu, dimasukkan sebentar sudah matang. Itu nyimplung namanya dulu, nyimplung. Nah itu kan ada namanya, kalau dulu di Indonesia kan tidak ada khimar, yang ada itu adalah sapi. Sapi itu kan keliling, puter aja nggak gula, ya kan nggak gula. Saya masih ingat bapak saya itu kan petani juga. Baik gula di sawah gitu ya, daripada dijual kemana ke pabrik gula putih, masih orang dulu suka dengan gula merah itu. Yasiru ya, khimar itu berjalan ya, walladzi irtihala ilahi, berjalan pada satu tempat, wa alladzi irtahal minhu, dan berhenti di satu tempat itu. Lu menungso itu isinya seperti itu loh ya. Dunia tok. Ini dunia, ini dosa, ini jabatan, capek dengan suami istri, kemudian capek urusan masak, capek urusan cucu, capek urusan nyekolahkan. Isinya itu adalah urusan golek rezeki. Nah, itu kan apa? Wa takunu kaun ila kaunin, ngono tok.
mangan minum turu, mangan minum turu, pekerjaan ngebeki kakus WC. Nah itu kan, kalau itu kan bener nggak? Orang itu kaunin ilah kaunin itu bener nggak? Monoton. Nggak ada peningkatan. Kalau sekarang saya ibadah sehari semalam 3 jam, saya naikkan 3 jam setengah. Bulan berikutnya 4 jam, bulan berikutnya 8 jam. Sholat malam kita mulai jam berapa, apa, sholatnya ditambah, nggak ada. Monoton. Tangi turu, mangan, sekolah, kerja, mulai turu. Nah, nggak ada zikir, nggak ada mendekatkan diri Allah. Walakin irhal minal akwani ilal mukawwin, seharusnya, tetapinya, walakin akan tetapine ya, walakin sebaiknya, sebaliknya, irhal, kamu itu berjalan minal akwan, dari satu tempat, dari satu pekerjaan, dari satu dunia, dari urusan makhluk, ilal mukawwin, kepada yang menciptakan makhluk, yang memberi pekerjaan, yang memberi rezeki, yang memberikan keindahan. Lho ngono itu lho, menungso sing digoleki outputnya bukan sumbernya. Sing digoleki donya bukan sapa sing gawe donya. Yang dikasih, yang dicari itu rezeki, bukan siapa pemberi rezeki. Yang dikasih itu ekses, bukan sebab. Nah, ini loh manusia itu kayak kal khimar itu di sini menurut Imam oleh Syekh Tajuddin atau ilah itu ini. Menungso itu kayak khimar, ngono tok muter tok. Ya. Wa inna ila rabbikal muntaha. Ini Al-Qur'an ya. Karena sesungguhnya kepada Allah lah segala urusan, segala amal itu akan berakhir. Sanes teng donya. Berakhirnya manusia itu mboten wonten donya, bukan di dunia. Rezeki kita tinggal, keluarga kita tinggal. Memangnya kalau kita meninggal, anak cucu kita akan mati juga di samping kita? Enggak. Begitu dipendem lari kok habis itu. Paling sebulan 2 bulan, malam hari Kamis, malam Kamis sore ziarah. Mari ngono belum tentu setahun. Begitu juga belum tentu 2 tahun. Ya kalau ingat, itu manusia. Nah, manusia itu ujungnya adalah Rabbikal muntaha. Ujung dari semua ujung yang abadi itu Allah, tempat kita menuju, bukan dunia. Kalau kita masih kurang urusan dunia, itu kal khimar. Itu adalah seperti khimar yang jalan dan berangkat, start dan finish di tempat yang sama. Ndak ono kemajuan. Menungso itu sekan dhisik ngono iku. Dunya, jabatan, pangkat, indah, lupa pada yang membuat pangkat, jabatan, rezeki. Wa qallal muallif innal anwaru mutayyal qulubi wal asrar innamal anwar. Sesungguhnya cahaya hati, mutayyal qulub, itu adalah kendaraannya dari hati, wal asrar, dan sesuatu yang sir, yang sesuatu yang apa? Yang lembut. Kalau hati manusia, kelembutan al-latifatul qalbinya itu enggak jadi. Ini maaf cerita sedikit, orang yang suluk zikirnya latifatul qalbi, berapa ribu, puluh ribu sehari menyebut nama Allah, itu orang yang sudah suluk. Kalau orang yang hatinya keras, asrornya kasar, tidak menemukan, itu berarti dia tidak punya anwar, tidak punya cahaya hati. Karena itu mengapa orang-orang yang sudah suluk itu tazkiyatun nafs wa tasfiyatul qalbi, membersihkan jiwa dan membeningkan mata hatinya. Untuk apa? Karena orang yang punya anwar, punya sinar, punya cahaya hati, itu melahirkan basirah, dan itulah yang membimbing, dan ini yang bisa menjadikan dirinya itu ma'rifatullah, musyahadah illallah, menemukan dan merasakan makna Allah di dalam kehidupannya.
Tapi kalau hidupnya gersang, nah berarti tidak ada anwar. Wa qasat qulubum sata, kalau hatinya itu membeku dan asrornya itu tidak ada, berarti tidak ada anwar dan dia sulit untuk musyahadah, menyaksikan keberadaan Allah kalau dia itu sedang sholat, ibadah dan lain sebagainya, dan dia juga tidak bisa ma'rifatullah, apalagi menuju pada sebuah hakikat. Saya lanjutkan, an-nuru jundul qalbi kama annadul mati jundun nafsi. Ini dalil ya Bapak Ibu sekalian. An-nur, cahaya itu jundun, itu bala tentaranya qalbi. Itu satu plek ya, bahasanya bahasa Jawa ya, Tulungagung, plek. Ilek cahayane api, atine api. Itu sudah satu kata. Kama annadul matu jundun nafsi, seperti halnya seseorang yang hatinya gelap, penuh dengan dolim, penuh dengan angkara murka, jundun nafsu, itu hati yang gelap itu adalah bala tentaranya nafsu. Itu dalil. Kita introspeksi. Kalau kita belum bisa musyahadah dalam ibadah, berarti kita itu, teman kita itu ada dzulmatin wa nafsu, dan kita bersahabat dengan nafsu. Tapi kalau alhamdulillah kita itu adalah an-nur, cahaya yang menjadi teman jundul bala tentara kita, maka kolbun kita itu menjadi tasfiyah, kolbun kita itu menjadi bening. Ala bidzikrah tatmainul qulub. Ya. Kalau kita tidak pernah berzikir, enggak akan hati kita itu tenang. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina mazkurullaha dzikran katsiran fasabbihu bukratan wa asila. Zikirlah, menyebut ismudzat, nama Allah, Allah, Allah sepanjang hidupmu, dalam keluar nafasmu, ya, dalam hidung keluar nafas, Allah, Allah, Allah. Dan inilah yang bisa Anda menjadi jundul qalbi, dan dia menghasilkan nur. Dengan cara itulah kita akan mendapatkan makna hidup. Berat ya. Jadi orang yang mendekatkan diri pada Allah itu berat, perlu iktikad, perlu niat yang kuat. Dunyos ngerem. Nah, kalau kita niat baik, setan datang, nafsu datang, dunyo inilah yang ngerem kita itu untuk dekat pada Allah. Saya lanjutkan, para salikin, fa idza aradallahu ayyang surah abdahu amadahu bi junudil anwar faqata anhu madadul lima wal aghyar. Para salikin, fa idza aradallah, apabila Allah itu adalah menghendaki kita itu, hambanya itu ayung soro, menolong, ditolong. Kuncinya itu, Allah itu nolong kita itu kuncinya apa? Ammadha bijunudil anwar, kalau Allah itu mendatangkan bala tentara cahaya matahari, bukan jundun nafsu, bukan nafsu. Jadi kalau mengambil satu keputusan, TKO hatimu sing cilik itu piye? Nah, itu baru berarti jundullah. Kita itu minta bala tentara Allah, dalam hal ini adalah bijunudil anwar, dengan bala tentara anwar, cahaya mata hati, basyirah. Kalau seorang seperti ini biasanya waqata anhu matadudulmi, Allah memutus Anda itu dari sebuah kezaliman dunia, kezaliman kekuasaan, kezaliman kepentingan, diputus. Sebaliknya, kalau Anda lebih kuat kepentingan dunianya, kepentingan dari urusan pekerjaan, tapi lupa pada Allah, berarti ini adalah jundun nafs, dan Anda belum yang surah abdah, belum mendapat pertolongan Allah. Wal akhyar, orang yang sudah diberikan jundul anwar tadi, maka kita itu dijauhkan selain Allah. Hanya Allah, 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 Allah. Itulah orang yang sudah suluk ilallah, itu Allah, Allah, Allah. Tapi kita tanya ya pada diri kita, apakah kita itu diberi bala tentara cahaya, artinya qalbun,
atau kita masih dikuasai bala tentara kedzaliman, yaitu nafsu. Kuncinya itu. Kalau belum, berarti Allah belum menurunkan, belum menolong kita. Bagaimana menolong kita? Fasabbihu bukratan wa asilah. Karena itu Anda berzikirlah siang malam, minta pada Allah. Saya lanjutkan. An-nuru lahul kasfu wal basiratu lahal hukmu wal qalbu lahul iqbalu wal idbar. Ini cakep sekali ini. Dalil lagi. An-nuru lahul kasfun. Kalau orang itu sudah mendapatkan nur cahaya kasfun, akan didedahkan, akan dibukakan rahasia-rahasia Allah. Tek, alhamdulillah rezeki. Tek, rezeki datang. Kalau Anda belum dibuka kasfun, tidak ada nur, jungkir balik rino wengi wis ngono-ngono tok. Tapi kalau sudah Allah memberikan wajud min khalayat taksib, ya, Allah memberikan sesuatu yang kita tidak kira. Ini apa? Karena an-nurul lahul kasfu. Jadi kita introspeksi, mengapa pangkat rezeki kita hanya itu saja? Ya, urusan dunia ya, bukan berarti kita mengejar dunia, itu karena kasfun. Mengapa doa-doa kita tidak pernah didengarkan oleh Allah? Karena kita belum ada kasfunnya, belum ada kemampuan untuk mendedahkan, membuka sebuah rahasia. Wal basiratu lahul hukmu, dan basirah mata hati itu di dalam basirah itu lahul hukmu, itu ada kearifan. Karena itu mengapa kalau orang itu basirahnya lemah, dia itu nggak arif, ngambil putusan keras, ngambil putusan kasar, ngambil keputusan salah. Semua karena dibimbing nafsu, karena tidak ada namanya basirah, tidak ada mata hatinya. Karena itu kan sering saya sebutkan, ada qalbun, ada fuada, ada basirah, ya, ada ini namanya ainul basirah, ya, bukan ilmu yakin, tapi ini sudah ainul basirah, mata hati yang paling dalam. Wal qalbun, dan hati itu lahul iqbal, dan qalbun itu bisa membawamu kepada iqbalun di dalam menghadap diri pada Allah. Kalau hatimu masih kotor, sulit menghadap pada Allah. Ya, sulit. Gimana Allahu Akbar sholat, langsung yang dipikir itu adalah yang lain. Artinya Anda tidak bisa iqbalun ilallah, tidak bisa menghadap Allah. Ya, karena apa? Qalbun Anda itu tidak ada cahaya, sehingga tidak ada kasfun. Karena tidak ada kasfun, maka tidak ada basirah. Karena tidak ada basirah, karena itu tidak ada kearifan. Karena tidak ada kearifan, hatimu keras. Karena itu tidak bisa menghadap Allah. Wal idbarun, dan juga apa? Kita itu adalah tidak bisa mungkur, bahasa Jawa itu mungkur. Artinya kalau kita itu qalbun bagus, kita mengingkari mungkur ya. Mungkur itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Mungkur itu membelakangi. Kalau kita sudah Allah, kita belakangi dunia. Kira-kira gitu. Mungkur itu ya. Para salikin, saya lanjutkan. Al-aqwanu dhahiratun izzat ghirratun wa batinatun ibratun wa fanafsu tangduru ila dhahira ghirratiha wal qalbu yandur ila batini ibratiha. Ya. Para salikin, ya, al-aqwan, ya. Para salikin, saya lanjutkan. Al-aqwan dhahiratu ghirrah. Al-aqwan tadi disebutkan kaunin, gitu kan, sesuatu yang wujud, dhahirah, sesuatu tempat yang dhahirah, ghirrah, itu biasanya menipu. Wah, ini dunia indah ya, menipu. Karena kita nanti terjatuh karena dunia itu. Sesuatu yang kelihatan kasat mata itu biasanya adalah menipu, ghirrah. Wa batinul ibrah, sesuatu yang batin, yang sufiyah, yang batiniyah, yang ruhaniyah, ibrah, itu ada pelajaran. Sekarang
Kita itu sering kesengsem yang mana para salikin, para ibu dan jamaah semua? Kesengsem yang zahir atau kesengsem yang batin? Karena itu mencari jodoh juga gitu kan, jangan hanya fisik. Manusia seringkali kesengsem lahirnya, tapi akhlaknya belum tentu. Nah ini dicarilah namanya wabituna ibrah. Dan yang batin itu adalah ibrah. Fanafsu seringkali, bukan seringkali, tetapi nafsu itu tangdu ira zahirin. Nafsu itu seringkali melihat dan mengikuti apa yang dilihat, ghiratiha, dan itu menipu. Lahwun walaibun itu kan menipu. Dunia itu menipu itu di sini. Tapi manusia kesengsem urusan yang lahiriah. Wal qalbun, dan hati itu yang duru ila batin. Kalau qalbun, kalau fuada basirah, itu yang dilihat adalah apa yang inside meaning, bukan outside meaning. Seringkali orang kesengsem pada outside-nya, eksternalnya, bukan internal. Ya. Kalau orang yang pakai qalbun, yang dilihat adalah yang di dalam, yang dilihat adalah akhiratnya, yang diireni adalah orang yang menuju Allah, bukan orang yang kaya. Nah, itu berarti qalbun yang bicara, karena dia adalah ibratiha. Karena dengan cara mendekatkan diri secara batiniah, inilah ibrah jalan kita, pelajaran kita menuju Allah. Ya. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab mata au khassaka min khalqih fa'lam annahu yuridu ayyaftahallaka babul unsi bihi. Mata au khassa min khalqih, kalau Anda dibikin resah kepada khalqihi, makhluknya Allah, top. Ndelok menungso sing ora-ora, hati kita merongkol, itu top. Menungso kayak di Simpang 5 Semarang, ya, itu ngalor ngidul ndelok pakaian, ndelok mobil yang hebat-hebat, mata kita jelalatan, itu top. Berarti kita nggak suka urusan dunia, nggak suka urusan apa, nggak suka urusan kulit, ya. Fa'lam annahu yuridu ayyaftahullah. Orang yang seperti ini, orang yang tidak suka dunia, orang yang tidak, artinya tidak suka itu bukan meninggalkan dunia ya, karena kita hidup di dunia. Artinya jangan di hati dunia, cukup digenggam aja, hilang ya sudah. Oke lah, kira-kira itu. Annahu, orang seperti itu, yuridu, telah ditujukan oleh Allah, ayyaftahallak, orang itu sudah dibukakan pintu hati, futuhul qulubnya. Diajak jamaah, ayo. Diajak suluk, ayo. Diajak yang baik, ayo. Karena apa? Yaftahallak, orang itu sudah dibukakan hatinya, babul unsi bihi, yaitu pintu untuk apa? Unsi, untuk mendapatkan zauq rasanya bihi, dengan yaftahul lakul bab tadi. Ini caranya dua aja. Lek kita masih kesengsem urusan dunia, nyenengin, itu adalah tidak dibuka. Tapi kalau kita sudah mulai menungso itu ngono tok, muter ya, delok ya, maaf ya, kita lihat. Oh Pak, keluar rumah, jabatan yuk direbut yuk, mari. Habis itu, ayo naik pangkat, ayo kita rebut itu, ayo menjadi anggota ini, ayo menjadi pengurus ini, rebutan terus. Ya Allah, ya Rabbi. Nah ini berarti belum dibuka yaftahul lakal bab. Ini belum dibukakan pintu yang bisa menjadikan ada rasa yang diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cirinya satu, lek sedikit demi sedikit kita sudah agak bosen, tidak senang urusan dunia, berarti Allah sudah membukakan pintu kita untuk mendekatkan diri Allah. Caranya apa? As-sholatu ma halul munajjah wa ma dinul musafah
yattasi'u fiha mayadinul asrari wa tusriku fiha syawarikul anwar. Caranya as-sholatu mahalul munajat. Sholat inilah tempat kita munajat, berdialog dengan Allah, wa ma'dinul musafah, dan bisa membeningkan hati kita. Itu ya. Sholat, belajar kita pateng, belajar untuk kita betul-betul hudur ya. Maka dengan demikian yattasi'u fiha mayadinul asral wa tusriku fiha. Maka dengan sholat inilah menjadi lapangan yang luas yang bisa membuahkan asrar ya, kelembutan hati, wa tusriku fiha, dan bisa mencorongkan. Mencorong itu apa ya? Bersinar yang kuat kayak merkuri ya lampunya itu hati kita itu karena sholat. Syawarikul anwar, dengan cara seperti inilah sholat juga bisa melahirkan cahaya pikiran dan hati. Ya kita introspeksi saja, kita kok sedih, kita kok susah, kita kok isinya keseng cendunya, berarti sholatnya nggak benar. Gitu aja. Oke ya. Wa qala al-mu'allif alima wujudas safi minka faqallaka adaha wa alima ihyat jabaka ila fadlih fakasara amdadaha. Alimah, Allah itu wujud dhafi minka. Allah itu maha tahu terhadap kamu itu menungso itu lemah-lemah. Dobong kok menungso itu senengane kesenyum donya tok. Manusia Allah itu dah tahu. Allah itu kesenyumnya urusan ukuran kulit. Ya, dan Allah itu tahu kalau kamu itu malas untuk ibadah, itu tahu. Faqul lika adaha, karena itu Allah memberikan sesuatu yang kecil ada kebiasaan kamu. Ya, ini ceritanya adalah cerita tentang sholat 5 waktu sebetulnya. Qalilun, kecil 5 waktu. 5 waktu loh, ngono sik keteteran. Padahal dulu 50 waktu. Waktu kita mendapatkan, waktu Rasulullah mendapatkan Isra Mi'raj perintah sholat itu, orang-orang nggak kuat umatmu itu ya. Itu mulai Nabi Musa terus Nabi Adam, akhirnya dikorting sampai cukup 5 waktu saja. Ngono sik sarib, asar maghrib jadi 1. Hursar, luhur sama asar dijadikan 1. Subuhnya hilang dijadikan 1 karo duha. Lek duha lah nggak lali, tapi lek subuh lali. Alasannya apa? Alasannya kalau duha pelek rezeki. Menungso. Nah, wa alima itajabaka ila fadlih, dan Allah itu juga tahu sesungguhnya engkau itu yang kamu cari itu fadilah saya. Asli itu. Ibadah golek fadilah, golek pahala, ya, anugerah. Ibadah didik jaluke ganjarane akeh. Rara kan gitu kan? Itu menungso ya. Wa kasru amdadaha, karena itu saya kasih. Saya obral kepada umat saya. Kira-kira gitu kan? Kepada hamba saya. Karena itu mengapa ada sholawat, 1 sholawat dibalas 10 ya. Kita mengapa kalau Lailatul Qadar diberi angka 83 tahun ya, Alfis Syahrin. Itu adalah apa? Fadilah. Karena itu orang yang suluk ya, tiap malam orang yang sudah ikut thariqah itu sholatnya adalah sholat lil fadlillah. Sholat untuk mendapatkan fadilah dari Allah. An-nasu yamdahuka bima yadhunnuka fika fakun anta damman binafsika lima ta'lamu minha. Ini hati-hati ya para salikin. An-nasu yamdahuka bima yadhunnuka fika. Manusia itu seringkali senang terhadap dzon, penilaian orang lain fika terhadap diri kita. Bapak hebat. Gimana ya caranya menjabat terus seumur-umur? Gimana ya rezekinya? Enggak, yang saya laporkan itu masih sedikit. Padahal saya itu lebih kaya dari itu. Nah, dia itu udah apa ya? Langsung kesengsem aja kalau dipuji manusia itu langsung dier. Nah, seringkali manusia itu fakun antadaman, seharusnya jangan gitu.
Seharusnya fakun, jadikanlah dirimu itu antadaman, justru kamu itu maitu ya Allah. Orang itu belum tahu ya dosa-dosa saya ya. Orang itu belum tahu ya kekurangan saya ya. Orang itu belum tahu ya saya itu masih banyak kurang ibadah pada Allah. Jadi diri kita itu harus zaman, harus kita paitu, harus kita kritik, harus kita lakukan introspeksi. Linafsika terhadap diri kita, lima ta'lam minha, karena orang itu tidak tahu terhadap yang ada diri kita. Yang ku tahu adalah yang itu kan biasanya orang yang lagi kasmaran kan, yang ku tahu adalah yang kau mau. Nah, kalau ini adalah yang ku tahu adalah yang aku kekuranganku. Ini mestinya itu. Orang jangan kesengsem terhadap pujian orang. Pujian orang itu ibaratnya adalah orang yang memutus punggungnya sehingga orang itu lemah. Tapi kadang-kala orang jatuh itu biasanya seperti ini. Nah, Sayyidina Ali berdoa kalau sudah dipuji orang itu Allah. Apa? Allahumma ij'alna khairan mimma yadhunnuna wa la tu'akhidna bima yaquluna wa filana ma la ya'lamun. Doanya itu, ya Allah, jadikanlah sebuah kebaikan ini terhadap yang jadonu itu salah. Wala yutu'akhidna, dan janganlah sampai saya itu dilakukan penyiksaan atas yang dia katakan wafir lana malayalam, dan ampunilah terhadap orang yang juga memujimu karena kita tidak tahu. Nah, ini doanya ya. Bukan seperti kita kalau dipuji langsung waduh ya jelalatan tidak karu-karuan ya. Dua bait lagi. Para salikin rahmatullah. Fa inna ajalan nas man taraka yakin ma indaka lidanni ma indakan nas. Fa inna ajhalan nas, sebodoh-bodoh manusia, man taraka yakin, orang yang meninggalkan keyakinannya, artinya menuju Allah, ma indaka, yang sesungguhnya dia itu sudah ada. Mengapa dia itu terjerumus lidonni ma indan nas? Karena dia itu didon, disangka orang itu menyangka kita baik, apa yang kita miliki, sehingga kita itu jatuh. Jadi dengan demikian sebodoh-bodoh manusia itu, kita sudah di jalan lurus, kemudian karena dipuji kemudian terpeleset. Nah, ini sebodoh-bodoh manusia. Oke. Ghayyib nadharul khalqi ila binadharillahi lain. Wa ghib an iqbalihim alaika bisuhudi iqbali alaih. Ya. Ghayyib, pendamkan sedalam-dalamnya di dalam sebuah lumpur yang paling dalam, atau hilangkan ya, gosok itu nadharul khalqi, pandanganmu kepada sesama makhluk. Ya jangan kesengsem deh makhluk ngono kok bingung. Anda orang baik pangkat hatinya panas, tetangga nambah mobil panas, ya pakai baju bagus panas, udah. Ghaib nadhal khalqi, benamkan ya cara pandang kita memandang manusia, ilaik kepadamu, binadhari ilaik, artinya pindahlah kita itu dengan pandangan Allah kepada kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang dilihat Allah itu adalah takwa kita. Nggak usah kesengsem dengan orang lain, makhluk lain ya. Nah, seringkali manusia itu bingung bagaimana dipuji orang lain. Pertama, maaf, izin saya mohon maaf ibu-ibu. Arisan kalau nggak baju baru nggak yakin. Ya, Lebaran kalau nggak punya baju baru nggak yakin. Ya, mau jalan nggak yakin bajunya itu. Padahal bajunya sudah 2 lemari, 3 lemari, tapi nggak yakin juga. Karena apa? Nadharul khalqi ilaika. Karena orang itu menginginkan dilihat. Ya, wajahnya, besok parfum saya apa, hari ini pakai eyeshadow yang mana, pokoknya nadharul khalq ini ya. Dia tidak melihat binadharillah, dia tidak dalam posisi ingin dilihat Allah. Wahib an kibalihim alaih, tetapi wahib, dan benamkan, bunuhlah dirimu itu ikbalihim, di dalam menghadapmu itu kepada manusia. Manusia dihormati saja, nggak usah nemen-nemen karo manusia itu. Badai atasannya, waduh, ngerunduk-ngerunduk, enggak.
biasa aja, hormat, kita hormati karena amalnya, ibadahnya, kedekatan ke Allah, bukan urusan pangkat, golongan, jabatan, bukan, harta bukan. Bisuhudi iqbalil alaik, dengan cara itulah Anda bisa bermusyahadah dengan iqbali, menghadapkan dirimu kepada Allah, alaika untuk kita. Jadi ini di akhir dari menyangkut an-nur, peranan cahaya yang di dalam hidup kita itu diakhiri dengan ghayyib nahdal khalqi, benamkan kamu itu melihat manusia, tetapi kamu benamkan untuk menuju Allah. Semua kita tenggelamkan Allah. Dan yang kedua waghib, dan benamkan cara iqbalihim, kita itu hanya tertuju sesama manusia. Tetapi Anda harus waghib kepada bisuhudillah dengan bermusyahadah, dan kita menghadapkannya kepada Allah itu dengan betul-betul, khususnya di dalam sholat, karena sholat itu adalah mahallul munajah, karena sholat adalah tempat kita bermunajat, berdialog, tadarruk, ya, kita wudu, dan tentu ini adalah tawajuh kita kepada Allah. Moga-moga pertemuan ini mendapatkan ridho dan ma'inah dari Allah. Apa yang kita bahas ini menjadi pegangan hidup, khususnya saya dan kita semua, sehingga kita itu betul suluk ila Allah, berjalan menuju Allah. Alhamdulillah, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.